Overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial SIMADIN, Sistem Manajemen Administrasi dan Perjalanan Dinas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Silahkan buka di pencarian halaman seperti Google, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, dan lain-lainnya. Langsung saja kita ke menu login. Setelah login, maka sistem akan menampilkan halaman awal atau dashboard. Di halaman awal ini kita bisa melihat beberapa notifikasi, yakni disposisi surat dan diagram output dari hasil data yang sudah kita input di menu sebelah kiri. Ada yang berwarna biru untuk mengukur berapa banyaknya surat masuk yang tersimpan di sistem, yang berwarna hijau untuk mengukur berapa banyaknya surat keluar yang tersimpan di sistem, warna kuning untuk mengukur berapa banyaknya surat tugas yang tersimpan di sistem, dan yang terakhir yang berwarna merah untuk mengukur berapa banyaknya kwitansi surat perjalanan dinas yang tersimpan di sistem. Kemudian di layar sebelah kiri ini juga ada beberapa fitur atau menu, yakni profile, surat masuk, surat keluar, Perdim atau perjalanan dinas, yang mana di dalamnya ada surat tugas, laporan hasil, kwitansi, dan yang terakhir data master. Di data master ini ada beberapa data pegawai. Langsung saja kita ke menu surat masuk. Di tampilan awal ini, kita langsung bisa melihat beberapa data yang sudah kita input di dalam menu ini. Dalam penginputannya pun cukup mudah, langsung saja klik left di tag warna di bagian sini. Ada nomor agenda, nomor surat, sifat, apakah surat tersebut sangat segera, rahasia atau umum. Kemudian ada instansi atau alamat pengirim surat, perihal, tanggal surat, tanggal diterima, dan file surat. Setelah kita simpan, maka data akan muncul di bagian kumpulan data yang tersimpan di bawah sini. Kemudian di menu surat keluar. Di menu surat keluar juga sama, setelah membukanya kita disuguhkan dengan tampilan data yang sudah kita input. Menambahkannya juga sama seperti yang tadi di bagian tag warna. Ada nomor berkas, nomor surat atau agenda, alamat penerima, perihal, tanggal, file, dan simpan. Lanjut ke menu Perdim atau perjalanan dinas. Langsung saja kita ke opsi surat tugas. Setelah membuka sistem, ini juga sama, yang mana menampilkan data surat tugas yang sudah kita masukkan, yakni ada nomor surat tugas, keperluan, tujuan, lama tugas. Dan cara penginputannya pun juga mudah. Klik di pilihan buat ST atau buat surat tugas, maka yang ditampilkan adalah hasil output dari inputan surat masuk. Di sini ada perihal, nomor surat, tanggal, dan aksi. Contoh, kita pilih aksi. Di sini kita bisa mengisi beberapa data yang dibutuhkan. Ada nomor surat tugas, nomor surat perjalanan dinas, perihal, pegawai yang ditugaskan, keperluan, tempat berangkat, tanggal berangkat atau sampai, kabupaten atau kota tujuan, alat angkut yang digunakan, pembebanan anggaran, jenis perjalanan dinas, apakah luar daerah maupun dalam daerah, kemudian lampiran surat. Untuk pegawai yang ditugaskan, kita bisa memilih atau memperbanyak nama-nama pegawai. Setelah kita publish, maka data akan tersimpan di halaman awal tadi. Inilah salah satu kemudahan SIMADIN atau Sistem Manajemen Administrasi dan Perjalanan Dinas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
kita langsung bisa mencetak surat perintah. Surat perintah kepala dinas jika itu diperuntukkan untuk kepala dinas. Surat perjalanan dinas. Surat perjalanan dinas kosong atau di bagian belakang. Dan lampiran. Kita juga bisa mengeditnya jika ada kesalahan inputan. Dan kita juga bisa menghapusnya. Kemudian ke menu Perdin di opsi laporan hasil. Berikut adalah tampilan awal. Di sini data-data yang sudah tersimpan. Kemudian kita bisa memilih data mana yang ingin kita input berdasarkan surat tugas yang ingin kita pilih. Dan cara penginputannya pun cukup mudah. Klik tombol buat laporan. Kemudian kita memilih data yang mananya ingin kita input berdasarkan surat tugas yang ingin kita pilih. Contoh pilih. Di sini kita bisa memasukkan pendahuluan umum atau latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, kesimpulan dan saran, dan penutup. Setelah kita simpan, maka data akan tersimpan di bawah sini. Kita juga bisa mencetaknya. Mengedit jika ada kesalahan. Dan menghapus. Kemudian kita ke menu Perdin opsi kwitansi. Berikut adalah tampilan awal yang memuat data yang sudah tersimpan dan cara inputnya pun cukup mudah. Klik tombol buat kwitansi. Kemudian kita memilih data mana yang ingin kita import berdasarkan undangan di surat masuk. Contoh, setelah kita selesai menginput di bagian sini, klik simpan dan data akan tersimpan di halaman awal menu Perdin opsi kwitansi. Kita juga bisa mencetaknya. Mencetak surat pernyataan tidak menginap jikalau kita tidak menginap. Mengedit jika ada kesalahan. Dan menghapusnya. Yang terakhir, menu data master. Opsi pegawai. Data master ini memuat data-data para pegawai atau ASN yang terkoneksi dengan aplikasi GoPem, yaitu layanan absensi atau presensi pemerintah Kabupaten Tapin. Untuk PTT sementara ini diinput secara manual. Cara penginputannya juga sama seperti tadi. Klik left di bagian tag ini. Ada nama atau NIP, tanggal lahir, pangkat, dan golongan. Kosongkan saja jika itu PTT. Jabatan, tampilan jabatan di disposisi, rekening, akun user, status, dan simpan. Data PNS pun juga sama, kita juga bisa mengeditnya. Tidak lupanya di sini kita bisa menambah akun user untuk para pegawai yang bersangkutan untuk standby di websitenya. Untuk melihat notifikasi pendisposisian surat dan diagram yang sudah kita jelaskan di awal. Contoh, kita memakai akun yang bernama Ibu Mahrita SPD. Berikut adalah tampilan awal di akun user Ibu Mahrita SPD. Sekian dulu dari saya tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.